Sahabat, mari kita sejenak melepaskan diri dari dunia modern yang serba terhubung ini. Bayangkan sebuah masa di mana tidak ada jalan raya, tidak ada peta, tidak ada kompas, dan tidak ada tanda-tanda peradaban manusia sama sekali. Dunia saat itu adalah sebuah belantara yang luas, liar, dan tak terkendali. Disinilah Adam berdiri, di puncak gunung di Serendip, Sri Lanka. Setelah melewati malam pertama yang mencekam, fajar memberikan satu kepastian. Ia hidup. Namun, kehidupan tanpa Hawa adalah sebuah kehampaan yang menyiksa. Dalam bagian B ini, kita akan mengupas tuntas satu babak paling heroik dalam sejarah manusia. Pencarian Adam akan belahan jiwanya. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah odyssey spiritual. Sebuah perjalanan yang didorong oleh satu-satunya hal yang tersisa setelah kejatuhan, harapan. Seberapa luaskah bumi di mata manusia pertama? Berapa ribuan mil yang harus ditempuh oleh kaki yang belum pernah mengenal alas kaki? Kita akan menyelami detail perjalanan yang tampaknya mustahil ini. Adam mulai melangkah turun dari gunung. Setiap langkah adalah perjuangan. Kita perlu membahas detail yang jarang dibicarakan. Alas kaki, Adam tidak memilikinya. Telapak kakinya yang dulu terbiasa berjalan di atas hamparan permata surga, kini harus beradaptasi dengan tajamnya batu vulkanik, panasnya pasir gurun, dan dinginnya lumpur rawa. Berapa lama perjalanan ini berlangsung? Beberapa riwayat menyebutkan angka ratusan tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana kuku kaki Adam mulai pecah. Kulit telapak kakinya menebal menjadi kapalan yang keras, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka garukan ranting dan duri. Tantangan terbesar bukan hanya daratan. Bagaimanakah Adam menyeberangi lautan yang memisahkan Serendip dengan daratan utama? Al-Tabari dan beberapa ahli sejarah Islam klasik memberikan ruang spekulasi yang menarik. Apakah ada jembatan darat kuno yang belum tenggelam? Ataukah Allah menuntun langkah Adam melalui jalan-jalan rahasia? Yang pasti, Adam harus belajar berenang, belajar membaca arus air, dan belajar bertahan hidup dari apapun yang disediakan alam. Rasa lapar adalah musuh yang konstan. Adam belajar membedakan tanaman yang bisa dimakan halal dan yang beracun. Sebuah pengetahuan dasar yang kelak akan ia wariskan kepada anak cucunya. Perjalanan ini adalah sekolah survival pertama bagi umat manusia. Di balik rasa sakit fisik, ada gejolak batin yang jauh lebih menyiksa. Bayangkan saat Adam beristirahat di bawah pohon. Dia melihat ke langit malam yang sama dengan yang ia lihat di surga. Rasa rindu pada Hawa mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Setiap kali ia melihat bunga yang indah, ia teringat senyum Hawa. Setiap kali ia mendengar desau angin, ia mengira itu adalah suara panggilannya. Kerinduan ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sumber kekuatan untuk terus berjalan, tapi ia juga bisa menjadi sumber keputusasaan yang melumpuhkan. Adam juga bergelut dengan rasa bersalah guilt. Jika saja aku tidak memakan buah itu, Hawa tidak akan menderita di belahan bumi lain. Bisik hatinya. Penyesalan ini membawa Adam pada kondisi depresi pertama. Ia sering berhenti, bersimpuh di atas tanah, dan menangis selama berhari-hari. Namun, di tengah kesedihan itu, di zikir yang diajarkan Allah kalimatin menjadi penopang jiwanya. Doa Rabbana Dalama Anfusana bukan sekadar mantra, melainkan sebuah pengakuan dosa yang jujur dan permohonan rahmat yang tulus. Adam belajar bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi rasa sakit adalah dengan berserah diri, tawakal sepenuhnya. Iblis tidak pernah membiarkan Adam melangkah dengan tenang. Iblis adalah stalker pertama dalam sejarah. Ia mengikuti Adam dari kejauhan, menunggu momen-momen kelemahan. Iblis tidak menggunakan fisik, tapi menggunakan manipulasi pikiran. Saat Adam sedang kelaparan dan kelelahan di gurun pasir, iblis memunculkan fata morgana kebahagiaan surga, hanya untuk menghancurkannya kembali menjadi kenyataan yang pahit. Iblis berbisik dengan suara yang lembut namun beracun. Berhentilah Adam, dunia ini terlalu luas. Kau lihat matahari itu? Ia terbit dan tenggelam. Tapi kau tetap sendirian. Hawa mungkin sudah tidak ada. Allah telah menghukummu dengan perpisahan abadi. Tidak ada gunanya terus berjalan. Iblis mencoba menghancurkan iman Adam melalui pintu akal. Namun, Adam telah belajar dari kesalahannya. Ia tahu bahwa iblis adalah pembohong kosmis. Adam melawan bisikan itu dengan mengingat janji Allah tentang rahmatnya. Keteguhan iman Adam inilah yang membuat iblis murka. Iblis menyadari bahwa meskipun Adam terbuat dari tanah, hatinya memiliki kilau cahaya tauhid yang tidak bisa dipadamkan. Tahun demi tahun, dekade demi dekade, ratusan mil demi ratusan mil, Adam terus berjalan. Tubuhnya kini kurus, rambutnya memutih, namun matanya tetap memancarkan api harapan. Ia telah meninggalkan hutan Serendip, menyeberangi lembah-lembah India, mendaki pegunungan Persia, dan kini ia mulai memasuki daratan yang gersang dan penuh pasir Arabia. Tanpa ia sadari,
Di belahan bumi lain, Hawa juga sedang melangkah. Keduanya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, kekuatan doa dan rahmat Allah yang akan mempertemukan kembali belahan jiwa yang terpisah. Jarak semakin mengikis. Setiap langkah Adam di atas pasir panas Arabia membawanya lebih dekat pada takdir. Di manakah pertemuan legendaris itu akan terjadi? Dan bagaimana perasaan mereka saat aroma kerinduan itu akhirnya tercium? Kita akan saksikan puncak dari kisah cinta pertama ini di bagian C, pertemuan di Jabal Rahmah.